kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak muda, bahwa menjadi petani itu keren, bahwa menjadi petani itu bisa membuat makmur, bahwa menjadi petani itu mulia dengan caranya masing-masing. Ibu Rina Sada yang budiman, salam kenal sama dan ketemu lagi dengan saya dari sariagri.id. Bu, sebenarnya kita ingin konfirmasi. Kemarin ini pemerintah baru menyatakan bahwa tahun 63 ini petani akan punah katanya. Padahal dalam perkembangannya sekarang ini tumbuh petani-petani milenial. Sebenarnya apa yang terjadi sih sebenarnya di dunia pertanian ini dalam versi Ibu sebagai Ketua Umum Pemuda Tani HKTI? Iya, baik Pak. Jadi memang sekarang salah satu kondisi di Indonesia ini tengah mengalami yang namanya krisis petani muda. Karena mayoritas dari petani-petani yang ada sekarang ini usianya itu lebih di atas 40 tahun lah. Ya. Sekitar 60%. Ya. Nah, sisanya mau kemana gitu kan? Sedangkan yang namanya kebutuhan pangan itu tidak ada yang namanya berhentinya, khususnya di masa pandemi sekarang ini. Nah, untuk itu Indonesia butuh atau sekarang perlu terhadap yang namanya regenerasi petani. Tetapi melihat kondisi sekarang, adanya gap generation antara petani yang sekarang ada dengan usia yang cukup jauh dengan petani-petani yang ada. Karena mereka melihat masa depan petani sendiri itu tidak menguntungkan bagi karir mereka. Jadi otomatis mayoritas yang lulusan-lulusan kampus itu, yang memang mereka sudah mempunyai pengetahuan terhadap pertanian, malah lebih memilih untuk tidak aktif di sektor pertanian. Nah, ini yang menjadi PR pemerintah sebenarnya. Dan itu pun disampaikan pada acara Disnatalis 2 tahun yang lalu, disampaikan oleh Pak Jokowi di IPB. Kuncinya yang pertama, dengan apalagi khususnya masa pandemi sekarang ini, justru sektor pertanianlah yang tidak mengalami krisis, karena kebutuhan pangan semakin meningkat. Tetapi kebutuhan pangan semakin meningkat, tetapi persediaan pangannya semakin menipis. Yang ketiga, banyaknya PHK di mana-mana. Sekarang kan yang dari kantoran dan lain sebagainya itu kena imbasnya semua. Kadin menyatakan 15 juta penduduk Indonesia kena imbas dari pandemi ini di PHK. Sedangkan kalau Kementerian Tenaga Kerja menyatakan 2 juta ya. Dan ini semuanya masyarakat kembali ke kampung, Pak. Ya, betul. Otomatis mau tidak mau mereka harus kembali lagi menggarap pertanian. Jadi bagaimana pemerintah memberikan pandangan bahwa bukan hanya pemerintah, kita sebagai organisasi, kita sebagai akademisi, kita sebagai pengusaha, kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak muda, bahwa menjadi petani itu keren, bahwa menjadi petani itu bisa membuat makmur, bahwa menjadi petani itu mulia dengan caranya masing-masing, begitu Pak. Artinya prospek petani itu bagus ya untuk ke depannya, sangat bagus. Ya. Nah, kalau dalam versi Mbak Rina sendiri, petani kan macam-macam nih, ada nelayan, ya kan, ada yang di sawah, ada yang di perkebunan. Nah, kira-kira bisa dijelaskan bagaimana itu kondisinya sekarang atau dan prospeknya? Pengalaman kami melihat fenomena sekarang ini, khususnya ketika kami melaksanakan roadshow ke daerah-daerah, baik itu sektor kelautan perikanan, baik itu sektor pertanian ataupun perkebunan, maka kuncinya satu Pak, untuk anak-anak muda ini, mereka diberikan akses penuh. Kadangkala ketika mereka ingin memulai kembali bertani, meskipun sudah ada pengetahuan, tetapi tidak didukung oleh akses, baik itu permodalan, baik itu lahan, baik itu pasar, maka akan kembali lagi mereka lebih kerja di pabrik ataupun perkantoran. Nah, untuk itu saya rasa dengan adanya program pemulihan ekonomi nasional ini banyak sekali stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah dalam permodalan, terus
kami juga sudah menjembatani dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan untuk ketersediaan lahan untuk bertaninya anak-anak muda, dan puji syukur mereka sudah sudah berkenan ya, bersedia memberikan kerjasama dalam bentuk lahan. Terus yang kedua masalah permodalan, kami juga sudah banyak kerjasama dengan investor. Di sini ada Tanihub, Tanifan ya, ataupun Investri dalam hal pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Dan adapun untuk kelautan perikanan, dari Kementerian Kelautan sendiri itu sudah ada yang namanya BLU. BLU itu bisa digunakan untuk budidaya ataupun untuk usaha-usaha perikanan yang lainnya, dan ini akses sudah terbuka sangat luas, tinggal bagaimana kita memberikan kemudahan kepada mereka untuk untuk mendapatkan stimulus-stimulus ini gitu, Pak. Mbak Rina, kembali lagi ke soal tadi yang pemerintah bilang akan terjadi lost generation petani. Sebenarnya itu warning atau memang faktual sih sebenarnya? Faktual, Pak. Di lapangan ya. Di lapangan ini kita melihatnya, contoh kecilnya saja. Orang tua yang memang petani, anak mereka kalau ditanya, Anda mau jadi apa? Mau nggak nerusin ibu bapak kalian jadi petani? Jawabannya pasti tidak, Pak. Iya. Terus yang kedua, mereka sama sekali tidak tahu cara bertani seperti apa. Jadi ada gap generation. Yang pertama yang sudah tua kan dengan pengetahuannya, pengalamannya dan lain sebagainya, sedangkan anak-anak muda malas, Pak, kalau misalnya harus ke ladang bertani sedangkan hasilnya tidak begitu signifikan. Nah, kuncinya satu, anak muda itu kan pinternya inovasi, teknologi dan sebagainya. Disambungkan saja, disinergikan saja apa yang memang, misalnya petani-petani yang memang sudah berusia 40 tahun ke atas kan untuk teknologi dan lain sebagainya masih belum bisa. Nah, kita ada namanya teknologi dan inovasi pertanian yang bisa didampingi oleh anak-anak muda. Jadi tidak ada yang namanya gap generation, itu semuanya anak mudanya dengan inovasi teknologinya dan petani dengan kerja-kerjanya yang memang sudah terbiasa seperti itu. Kalau dari pemuda tani sendiri tadi kan sudah membuka akses ya ke beberapa lembaga perbankan atau peer-to-peer ya, lembaga peer-to-peer. Nah, Ibu kira-kira bisa contohkan nggak bagaimana mengurangi gap itu di salah satu misalnya di daerah mana atau petaninya siapa, anggotanya yang mana, Bu? Bisa contohkan. Contoh kecil dalam bidang peternakan dulu ya. Peternakan, oke. Kami ada yang namanya Marina Farm. Marina Farm. Dan ini sudah berjalan tahun kedua. Tahun pertamanya sudah kami sinergikan antara Tanihub sebagai investornya. Tanihub ya. SDM-nya dari pemuda tani yang memang punya passion di bidang peternakan. Menjadi optakernya Dompet Duafa. Jadi dan sosialnya jalan, Pak. Peternak mendapatkan akses terhadap pasar juga langsung ke permodalannya. Yang kedua, sosialnya juga kita dapat. Itu dari sisi peternakan. Itu daerah mana, Bu? Di daerah Jember, Pasuruan. Kalau Jawa Timur ya, Jember, Pasuruan. Dan satu lagi itu Probolinggo. Nah, itu untuk Jawa Timur. Untuk Jawa Tengah, rencananya kita mungkin akan di daerah mana ya? Wonosobo, Solo, terus kemarin itu ada yang mengajukan untuk Jawa Barat, sementara ini di Ciamis, Pak. Ciamis, ya. Di Ciamis. Nah, setelah itu kami ingin menggarap juga pasar ekspornya untuk ternak ini. Ini sedang kita gali karena butuh beberapa perangkat seperti RPH yang layak. Sebagainya lah. Yang kita jajaki. Terus untuk kedua, kami mempunyai anggota pemuda tani HKTI yang sudah kita fasilitasi juga di NTB. Dan kami menanam 7.000 hektar jagung, Pak. Oh, jagung, ya. Di NTB. Sedang sana ya. Terus untuk kelautan perikanan, dan kami sudah melakukan yang namanya budidaya udang faname, itu di Makassar. Alih teknologi menjajakan dengan Bomar. Bomar itu salah satu produsen udang faname yang memang punya pasar yang sangat bagus, yaitu di Jepang. Nah, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Kalau Bu Rina sendiri fokusnya di maritim atau di peternakan atau di mana, Bu? Saya Ibu staf ahlinya Pak Edi tahun lalu. Saya ini sebelumnya menjadi penasihat ahli Menteri Kelautan Perikanan bidang daya saing dan nilai tambah industri. Jadi lebih pada
bagaimana sektor kelautan atau UMKM-nya, sektor kelautan perikanan bisa naik kelas gitu Pak. Ya, Baik betul. value-nya atau baik itu dari peningkatan produksinya. Nah, untuk itu saya selalu mengajak kepada para UMKM di lapangan, khusus sektor kelautan perikanan, ayo dong, kita harus harus meningkatkan namanya mutu, Pak. Supaya kita bersaing dengan pasar luar, yang harus ditingkatkan itu adalah mutu. Betul. Kita sumber perikanan kita sangat luas, apa sih yang nggak ada di Indonesia untuk ikan, sangat melimpah, apalagi kita disebutnya negara maritim. Betul. Nah, yang paling penting di sini, bagaimana kita mengolah, bukan hanya dari mentahnya saja kita kirimkan, tetapi hasil olahan. Betul. Kan sudah banyak sekarang produk-produk Korea kan, K-pop, ya. masuk ke Indonesia, dan itu disukai oleh masyarakat Indonesia. Karena itu didukung oleh pemerintahnya, promosinya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita tidak begitu gitu loh? Ya. Misalnya kita rumput laut kita bagus, terus ikan kita segar-segar, kenapa tidak diolah secara optimal, Pak? Waktu itu saya kunjungan ke daerah-daerah Tour de Java, karena tiap satu daerah itu mereka berbeda-beda ininya harusnya kan potensinya. Kelompok usaha bersama sehingga mutunya bisa terjamin. Itu kan kalau yang satu rumah kualitasnya begini, rumahnya satu kualitasnya begini, ya itu susah juga. Ya. Jadi kalau Ibu sendiri selain tadi fokus ke kelautan dan perikanan, ya, kira-kira apa sih sebenarnya yang diprioritaskan sekarang ini dalam konteks perikanan dan kelautan? Kalau kemarin kan rame-rame soal benur udang lobster itu Bu ya. Kalau olah, kira-kira apa yang Ibu bisa berikan ke kami? Sekarang ini kebetulan saya tadi diundang di acara rapat teknis Candar. Nah, kami fokus terhadap peningkatan PNBP pasca produksi untuk sektor kelautan dan perikanan, dan kita apresiasi. Nah, untuk itu bagaimana dari seluruh UPT seluruh Indonesia ini bisa meningkatkan produksinya, Pak, supaya peningkatan PNBP masuk terhadap negara itu juga setimpal, sepadan gitu. Oh, jadi mohon maaf Bu, PNBP itu apa singkatannya Bu? Penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak. Oke. Adapun untuk sektor ini Pak pertanian, kemarin kami sudah adakan diskusi khusus dengan Wamenhan, Wakil Menteri Pertahanan, dan kami membahas kerjasama untuk food estate. Karena yang namanya food estate ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya sinergi dengan lapisan organisasi, ormas, akademisi, maupun dari praktisi. Nah, kami mempunyai kader-kader yang sangat hebat, pemuda tani HKT ini yang memang sangat concern di bidang pertanian. Kami menawarkan beberapa teknologi, inovasi, misalnya katakanlah di Kemenhan ini fokus dalam hal penanaman singkong. Nah, untuk itu kami di sini sudah ada teknologi yang menciptakan ini anak bangsa sendiri gitu. Pemuda tani HKT sendiri bagaimana mengolah singkong ini bukan hanya sebagai pangan yang dikonsumsi, tetapi sebagai bahan baku untuk membuat plastik. Kan karena mereka sudah mulai di-reduce Pak ya. Iya, betul. Terulang. Isu-isu lingkungan kan. Nah, untuk itu bagaimana singkong ini bisa menjadi bahan baku untuk plastik itu sendiri, diolah gitu kan. Soalnya kalau untuk pangan, singkong untuk pangan kan rasanya masyarakat Indonesia masih lebih kepada nasi kan memakan nasi. Kalau kita membuat industrinya saja, industri pembuatan plastik yang berbahan singkong, dan itu bisa lebih murah kan. Lebih murah. Saya sudah banyak diskusi dengan Pak Sekjen Azim mengenai bagaimana kan awal-awal itu pengganti plastik itu dari rumput laut, sedangkan itu harganya high cost gitu. Betul. Ada singkong, dan singkong kita punya teknologi dan biaya produksinya lebih murah, dan untuk itu kami harap bisa dikembangkan. Nah, ini sedang kami jajaki dengan Kemenhan. Begitu. Itu yang di Kalimantan Tengah atau yang di Sumatera Utara? Di Kalimantan Tengah, Pak. Kalimantan Tengah. Jadi masuk dalam komando cadangan itu, Bu? Iya. Masuk komando cadangan. Oke, Bu, terakhir saya mau konteks yang lagi ramai sekarang soal impor beras. Apa pandangan Mbak Rina soal impor beras? Impor beras ini selalu menjadi polemik ya Pak, karena dari tahun-tahun yang lalu juga Pemuda Tani HKTI selalu dengan tegas bahwa harus ada sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian
Kementerian ini Bulog dan Bulog. Tiga lembaga itu kadang pada prakteknya tidak seiring. Misalnya Kementerian Pertanian mengatakan bahwa beras ini surplus, tanam sekian, sedangkan Kementerian Bulog mengatakan bahwa mereka mempunyai stok, tidak impor. Nah, Menteri Perdagangan beda lagi, bahwa kita harus impor karena kebutuhan pangan sebagai cadangan itu tidak akan cukup. Nah, di sini memang perlu yang namanya one data, satu data gitu, tidak perlu berubah-ubah, tidak perlu berbeda-beda gitu. Bagaimana Bulog yang memang harus misalnya penyalurannya, distribusinya, kenapa supply chain-nya, Pak? Bagaimana cara pendistribusian Bulog sehingga bisa sistematis gitu, supaya bisa langsung terserap oleh masyarakat. Sedangkan Kementerian Perdagangan kan cara berpikirnya lain gitu. Betul. Dan pertanian cara berpikirnya panen misalnya dalam 2 bulan lagi dan lain sebagainya, dan mereka sudah punya data-datanya. Nah, ini yang tidak sinkron di sini. Makanya Pak Jokowi kan waktu 2019 kemarin mengatakan bahwa setelah beliau terpilih harus ada yang namanya kebijakan one data. Nah, ini menjadi persoalan untuk masalah data ini, bukan hanya di Kementerian Pertanian, tetapi Kementerian Kelautan Perikanan juga memang masalahnya di data gitu. Kita tidak mempunyai database yang akurat mengenai apa yang menjadi potensi aset dan jumlah dari kekayaan kita sekarang ini, misalnya di sektor kelautan perikanan ataupun di pertanian. Datanya harusnya ke lapangan, Bu, ngasih warning juga ke ini loh ada panen, ini loh ada kekurangan beras gitu loh. Kan itu juga informasi untuk masyarakat juga harusnya, Bu, bisa disampaikan. Kalau ada anggotanya yang di lapangan, Bu. Bu Rina, terima kasih ya sudah ngobrol-ngobrol lebih jauh. Maaf nih udah ganggu waktunya pulang dari luar kota.